Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herdisel Santoso, ST, Eskom, MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining 1. Perkenalkan, saya Triana Puspasari dengan NIM 212103017. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Data Mining 1 mengenai prediksi calon pembeli mobil. Tahapan yang saya gunakan pada tugasan kali ini yaitu metodologi CRIPS DM. Tahapan ini ada 6, dimulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Masuk ke tahap pertama yaitu business understanding. Memprediksi calon pembeli mobil saat ini menjadi fokus utama perusahaan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang segmen pelanggan potensial melalui metode data mining. Pendekatan ini yang mencakup variabel seperti usia, status, kelamin, kepemilikan mobil, dan penghasilan, membantu mengidentifikasi karakteristik calon pembeli mobil secara holistik. Dalam mengatasi keterbatasan pendekatan berorientasi produk, perusahaan menggunakan data demografis untuk menyesuaikan strategi pemasaran, meningkatkan ketetapan komunikasi, dan menyusun penawaran yang lebih relevan. Algoritma yang saya gunakan pada penugasan ini yaitu algoritma decision tree dan logistic regression. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data understanding yang dibuat di Google Kolaborasi. Yang pertama dilakukan import pandas, kemudian dilakukan pemanggilan dataset calon pembeli mobil. Kemudian saya menghapus atribut ID menggunakan fungsi drop. Selanjutnya digunakan fungsi head untuk menampilkan data awal dari dataset. Nah, di sini saya contohkan menampilkan 10 data teratasnya. Kemudian ada fungsi tile digunakan untuk melihat data sebanyak N di akhir datasetnya. Nah, di sini saya contohkan menampilkan 10 data terakhir yang ada di dataset. Kemudian menampilkan data berdasarkan indeks. Nah, di sini menampilkan data ke-10 sampai ke-15. Kemudian menggunakan fungsi kolom. Digunakan pemanggilan nama untuk semua kolom. Nah, di sini ada usia, status, kelamin, pemilik mobil, penghasilan, dan beli mobil. Nah, di sini contohkan pemanggilan kolom keempat. Kemudian digunakan fungsi set, yaitu untuk melihat jumlah baris dan kolom yang ada di dalam dataset. Nah, di sini X saya ibaratkan sebagai jumlah baris dan Y sebagai jumlah kolom. Nah, di sini jumlah barisnya ada 1000 dan jumlah kolomnya ada 6. Kemudian menampilkan kolom penghasilan. Nah, di sini menampilkan kolom penghasilan dan kolom beli mobil. Selanjutnya menampilkan kolom penghasilan dan beli mobil berdasarkan indeks. Nah, di sini indeks keempat dan kelima. Kemudian ada fungsi value count digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan atribut atau kolom yang ada di dalam dataset. Nah, di sini dicontohkan menampilkan jumlah data bernilai pada kolom beli mobil. Nah, di sini value dari atribut beli mobil, value bernilai 1 ada 633 dan value bernilai 0 ada 367. Kemudian ada fungsi info, digunakan untuk memberikan gambaran singkat mencakup jumlah baris data, nama kolom beserta tipe datanya, serta detail penting lainnya. Nah, di sini eh, pemanggilan data.info untuk melihat info dari dataset calon pembeli mobil. Nah, di sini dapat dilihat memiliki mobil itu masuk ke tipe objek. Kemudian ada fungsi describe untuk melihat statistika deskripsi pada dataset, termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, dan maksimumnya. Kemudian ada Matplotlib, yaitu library dari Python yang digunakan untuk menciptakan grafis dasar dengan format 2D atau 3D. Nah, di sini saya gunakan untuk menampilkan tabel ini. Nah, di sini dapat dilihat tabel yang memiliki nilai paling tinggi yaitu penghasilan dan yang paling rendah itu ada kelamin dan status. Kemudian di dalam data calon pembeli mobil ini memiliki 6 atribut. Yang pertama ada usia, status, kelamin, memiliki mobil, penghasilan, dan beli mobil. Selanjutnya masuk ke data preparation, yaitu tahap persiapan data sebelum analisis dalam data mining. Ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, pembersihan, transformasi data untuk memastikan kualitas dan konsistensi dari datanya. Kemudian dilakukan pengecekan untuk nilai nul dan none. Kemudian ada fungsi ISIN, digunakan untuk mengecek keberadaan elemen tertentu di dalam data frame-nya. Kemudian ada fungsi ANY untuk eh, mengecek apakah setidaknya satu elemen dari nilai yang ditentukan ada dalam kolom tertentu. Nah, di sini dilakukan pengecekan apakah ada elemen tertentu di dalam data frame.
Selanjutnya, di sini dapat dilihat di memiliki mobil itu isinya adalah false. Kemudian ada pandas to numerik. Nah, fungsi ini digunakan untuk melakukan konversi tipe data menjadi numerik. Nah, di sini eh, atribut memiliki mobil dirubah tipenya menjadi integer. Nah, kemudian setelah itu value dari memiliki mobil itu diganti dengan nilai nol. Selanjutnya, melakukan penyesuaian tipe data dari tipe tipe data pada kolom memiliki mobil dari objek menjadi integer. Nah, kemudian dicek lagi informasinya. Nah, memiliki mobil ini tipenya sudah berubah jadi integer. Kemudian ada fungsi char digunakan untuk menghitung kolerasi antar kolom dan data dalam data frame. Kemudian ada mendefinisikan data target dalam data target, yaitu atribut beli mobil dan DF untuk datanya. Kemudian ada fungsi drop, namun eh, pada tugas kali ini tidak ada fungsi drop kecuali atribut ID yang di awal tadi. Nah, di sini melakukan perhitungan jumlah label yang tidak sama di setiap atributnya. Dan di sini usia ada 44 label, status ada 4 label, kelamin ada 2 label, memiliki mobil ada 5 label, penghasilan ada 314 label, dan beli mobil berisi 2 label. Kemudian dilakukan pemanggilan data head 100. Nah, data dari 0 sampai 99 atau 100 data. Kemudian membagi data itu menjadi data training dan data testing. Nah, di sini perbandingannya 80% dan 20%. Kemudian masuk ke bagian modeling. Dilakukan import untuk scalar model selection. Selanjutnya dilakukan pemanggilan xtrain space dan xtest space. Nah, di sini ada 800 untuk trainnya dan tesnya itu ada 200. Kode di atas menunjukkan pembuktian di mana data training dan testing dibagi dengan perbandingan 8 banding 2, di mana data trainingnya itu 800 atau 80% dari data yang ada, sedangkan data testingnya itu 200 atau 20 data yang ada. Kemudian model atau atribut yang saya gunakan ada dua, model decision tree dan model logistic regression. Kita bahas di model decision tree, yaitu mengimport model decision tree beserta scalar metric untuk accuracy score-nya. Nah, di sini lakukan pemanggilan model decision tree, kemudian dilakukan evaluasi untuk model decision tree. Nah, di sini ada nilai akurasinya dan nilai tertingginya itu 0,95. Nah, kemudian melihat skor akurasinya. Untuk skor tingkat keakuratan model decision tree itu ada 0,95. Kemudian masuk ke model yang kedua yaitu model logistic regression. Dilakukan import sama seperti model di awal decision tree yang tadi, lakukan pembuatan model logistic regression. Kemudian melakukan evaluasi pada model logistic regression. Nah, di sini nilai akurasinya itu ada sekian dan nilai tertingginya ada 0,94. Kemudian melihat skor akurasinya. Nah, skor tingkat keakuratan model logistic regression itu ada 0,93. Kemudian masuk ke evaluation. Nah, di evaluation ada dua model juga, model decision tree dan logistic regression. Nah, di sini dilakukan visualisasi classification report. Nah, ini untuk model decision tree. Untuk value satu atau calon pembeli mobil, precision-nya itu 0,95 dan untuk value 0 atau bukan calon pembeli mobil, precision-nya ada 0,95 sama. Kemudian untuk support-nya itu ada 136 dan support untuk value 0 itu ada 64. Nah, kemudian ada visualisasi confusion matrix-nya. Dapat dilihat ini untuk model decision tree. Nah, di sini true positifnya ada 133, true negatifnya ada 57, false positifnya ada 7, false negatifnya ada 3.
Kemudian mengukur kinerja dari model decision tree. Nah, di sini accuracy score-nya itu 0,95, precision score-nya itu 0,95, dan recall score-nya itu ada 0,93 sekian. Nah, ini untuk ROC dari decision tree. AUC, maaf, AUC score for decision tree. Nah, di sini ada hasilnya 0,97. Kemudian masuk ke model yang kedua, model logistic regression. Nah, di sini dilakukan eh, evaluasi untuk model logistic regression. Nah, di sini ada klasifikasi report for logistic regression. Kemudian mengukur kinerja model logistic regression. Nah, untuk performanya itu akurasi skornya 0,93, physical skornya 0,92, recall skornya itu ada 0,91 sekian. Kemudian ada AUC untuk model logistic regression. Nah, di sini hasilnya itu 0,96 sekian. Nah, untuk selanjutnya saya akan beralih ke pembahasan untuk kelasnya atau evaluation, deployment. Nah, di sini untuk eh, file app.py-nya, di sini saya buat rootnya dua untuk home atau index, membaca index.html, kemudian ada eh, root untuk prediknya. Jadi untuk tampilan hasil prediksinya. Nah, di sini ada usia, kelamin, status, memiliki mobil, penghasilan. Nah, kemudian di sini ada modelnya, dilakukan import pandas, diimport scalar modelnya, dilakukan import untuk modelnya, logistic regression, dan decision tree. Kemudian dilakukan pemanggilan datanya, dilakukan drop untuk atribut ID. Nah, di sini untuk membuka file decision tree model.pkl-nya. Kemudian ini untuk logistic regression model.pkl-nya. Nah, ini untuk app-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini dilakukan prediksi untuk decision tree dan logistic regression. Nah, untuk tampilnya, tampilannya itu menggunakan file index.html. Nah, di sini ada untuk judulnya, kemudian ada inputan untuk usia, status, jenis kelamin, keterangan memiliki mobil, jumlah penghasilan, dan hasil prediksinya jika sudah diklik. Eh, Selanjutnya akan dijalankan. Kita coba menjalankan. Nah, di sini untuk tampilannya, di sini kita lihat berdasarkan atau kita melakukan prediksi berdasarkan data yang ada. Nah, di sini untuk ID nomor satu, usianya 32. Usia 32, statusnya itu satu. Satu berarti statusnya itu menikah, kemudian jenis kelaminnya itu nol. Nol artinya pria, terus keterangan memiliki mobil. Mobil yang dimiliki yaitu nol. Kemudian jumlah penghasilannya itu 240. Nah, kalau berdasarkan prediksi dari datasetnya itu hasilnya harusnya satu dan itu menunjukkan orang tersebut adalah calon pembeli mobil. Nah, kita lakukan prediksi. Nah, di sini hasil prediksi untuk decision tree calon pembeli mobil, logistic regression juga menunjukkan itu adalah calon pembeli mobil. Kemudian kita coba eh, lakukan untuk yang bukan calon pembeli mobil. Nah, di sini data ID kedua. Nah, umurnya itu 49, statusnya itu dua, artinya memiliki anak, terus jenis kelaminnya itu satu, artinya wanita, terus keterangan memiliki mobilnya itu satu. Kemudian penghasilannya itu 100 juta rupiah per tahunnya. Nah, dilakukan predik harusnya hasilnya adalah bukan calon pembeli mobil. Nah, di sini hasil prediksinya benar, bukan calon pembeli mobil.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.